Assalamualaikum, salam Pancasila, merdeka. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Terkait dengan video hoax, video fitnah yang mengenai diri saya, yaitu di video yang beredar potongan pernyataan saya di situ seolah-olah saya menyatakan diri saya sebagai PKI. Dan ini perlu saya klarifikasi atas permintaan berbagai pihak bahwa video itu adalah video hoax, video fitnah untuk menjatuhkan saya. Hanya orang bodoh yang percaya pada video itu. Saya turun-temurun adalah keturunan kiai, baik terutama dari Nahdlatul Ulama. Orang semua tahu saya itu Bani Rauf, Wonokromo. Orang itu tahu saya juga Bani Khalil, Wonokromo. Orang itu juga tahu saya itu Bani Noriman, Melangi. Jadi mustahil saya itu terlibat dalam kegiatan PKI sepanjang hidup saya. Dan di zaman Orde Baru, saya ini adalah PNS. Tidak mungkin di zaman Orde Baru orang bisa menjadi PNS kalau sedikit saja terindikasi PKI. Bahwa itu adalah potongan video saya ketika saya ngobrol dengan Kiai Imad dan beberapa teman yang saya menggunakan istilah PKI itu dipotong. Jadi dengan ini saya menyatakan, mengklarifikasi bahwa itu adalah hoax, itu adalah fitnah. Saya sedikit pun tidak pernah menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Saya juga bukan penganut itu. Dan juga teman-teman YouTuber juga sudah banyak yang menjelaskan hal ini. Bahkan saya juga berpikir bahwa pembuat dan penyebar video itu kalau memang saya diperintahkan oleh para kiai sepuh, akan saya laporkan, akan saya tuntut secara hukum. Begitu saja, mudah-mudahan ini menjadi perhatian semua pihak. Jangan percaya pada hoax, pada fitnah. Jangan percaya pada PKI yang teriak PKI, karena yang PKI itu Musa Al-Munawar Al-Habib, Habib Musa Al-Munawar, yang berontak di Madiun tahun 48, kemudian Habib DNAID yang berontak tahun 65, kemudian di Kalimantan ada Habib Sofyan dan Fahrul Barakbah yang ikut berontak PKI tahun 65. Jangan percaya pada PKI yang teriak PKI. Jadi ya levelnya kayak seperti dibilang Kiai Imad itu kayak Idrus Romli itu. Taklid aja, baca kemudian udah itu kebenaran. Tidak ada kajian intertek, tidak ada. Iya. Verifikasi sumber. Iya, enggak gitu. Dan ini sudah terlalu lama memang kegelisahan seperti itu. Makanya benar kalau santri itu kalau baca kitab kuning menjadi cara berpikirnya aneh, itu saya rasakan juga. Saya rasakan. Gus bisa cerita tentang gimana dulu suruh jadi kiai nggak mau itu? Jadi gini ya, Abu Yatim kan bilang, bapak saya itu kan orang Muhammadiyah. Iya. Dapat ibu saya, anaknya Kiai NU, meskipun bapaknya sudah meninggal. Terus ibu saya ini kan sepupuan sama istrinya Abu Yatim. Iya. Nah ibu saya ngajak bapak untuk menghadap Kiai Yatim. Nah, di situ Kiai Yatim bilang, loh kamu itu, nama bapak saya kan Ahmad Bakti. Kamu Bakti itu orang Muhammadiyah kok ketemu wali. Kan itu Abu Yatim kan itu. Dan kamu itu kan menikahi Muyasarah ibu saya. Muyasarah itu kan kamu kepengen punya anak kiai kan. Orang Muhammadiyah kok pengen punya anak kiai. Kan itu tak. Tahu nggak istrimu itu sedang hamil? Oh nggak tahu Kiai Yatim. Iya istrimu itu hamil. Bapak saya kan batin, wah ini anak saya pasti laki-laki. Tapi itu yang di perut istrimu itu, di perut Muyasarah itu perempuan. Dan bapak saya kan kecewa. Ya insya Allah nanti anakmu yang kedua laki-laki. Dan anakmu laki-laki cuma satu itu. Karena kamu pengen punya anak kiai kan, nah itu yang jadi kiai itu. Kasih nama Fuad ya. Kasih nama Fuad. Yang lain terserah mau tambah apa. Orang Muhammadiyah kalau ngasih nama anak kan panjang-panjang gitu. Pokoknya kasih nama Fuad. Nanti Fuad itu yang ngajari ilmunya semua biar Kiai Muhid, Kiai Abdul Muhid. Jadi kakak istrinya Abi Yatim. Setelah itu nanti aku tinggal stempel aja. Nah udah gitu. Nah sejak kecil karena yang bilang Abu Yatim ya mesti semua kiai kan denger kan, jadi legend kan, viral lah kalau zaman-zaman. Sejak kecil itu dipanggil guru-guru saya ngaji itu kiai, karena itu tabarukan Kiai Yatim. Dan saya kan nggak mau karena saya lihat kiai-kiai di dekat-dekat saya meskipun bukan guru saya itu kok dekaden banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada bayi berjanjian gitu, anak albat janji itu kan, terus diputar terus kiainya batuk-batuk. Terus gini-gini itu kan saya khawatir ini jangan-jangan TBC bajunya. Jadi nggak keren sama sekali kayak itu. Saya nggak mau. Tapi meskipun menolak untuk tidak mau, ya kerjaan saya hobi saya ngaji terus. Bahkan ya seumur-umur ngaji lah.
Tapi semakin lama perlawanan mengenai saya tidak mau jadi kiai, bagi saya kiai itu tidak nggak keren, nggak ada peran sosial apapun. Nah, setelah itu ateis, pindah agama waktu mulai SMA mahasiswa. Nah, ketemu Ki Hamam Ja'far Pabilan. Ketemu saya dengan teman-teman PKI saya gitu. Nah, kelompok komunis Kladesden. Kesalaman gitu. Nah, kalau ini bukan PKI ini kiai. Atau ada teman bilang, ini cucunya Kiai Sang itu. Kok langsung dipeluk kan? Karena memang bapaknya itu santrinya dan dia memang saudara juga. Kayaknya Gus, penjenengan itu enggak mau jadi kiai ya? Lihat Hamam, kiai keren. Lalu dia tunjukkan, telepon sama Pak Harto. Oh gitu. Iya Pak Harto. Jadi dia itu berani gitu. Keren kan? Jadi kiai aja mau. Kalau jadi kiai kayak Kiai Hamam ya keren juga sih. Udah pokoknya mau aja. Nggak usah terus-menerus kayak gini, jadi kafir kayak gini ya gitu. Akhirnya ya proses seiring dengan waktu akhirnya memang seperti yang diceritakan oleh Kiai Dimyati. Allah. Bahwa pada akhirnya futuh saya itu Kiai Abdul Muhyidd. Dan pada akhirnya Kiai Dim itu tinggal stempel. Masya Allah. Dan itu kalau jadi gini kan sebenarnya kan ada inisiasi kan menjadi kiai itu di tradisi kami lah tidak. Jadi ada peristiwa diperintah lah oleh Rasul. Saya kan bingung. Saya menghadap Kiai Abdul Muhyidd, kamu itu kalau cuma saya jawab itu nggak mantep, langsung kayak Kiai Dim. Lah Kiai Dim langsung bilang, udah dapat SK ya udah kamu jadi kiai aja. Jangan takut, jangan khawatir. Waktu itu saya baca Fatihah aja lupa. Iya, setelah itu mimpi itu, Fatihah itu nggak bisa ya. Nggak bisa, Allah Akbar kalau sholat, lupa semua, nggak bisa. Benar-benar grogi. Nah, itu tuh Kiai ngasih takwil ya kan. Nabi itu kan umi. Ya kamu harus merasakan menjadi umi, nggak tahu apa-apa sama sekali. Pelan-pelan itu baru kembali sedikit-sedikit. Semua ilmu yang saya pelajari hilang semua jadi linglung. Itu. Nah, kalau dengan Kiai Dim atau Kiai Muhyidd itu nggak pernah saya cerita. Jadi saya ngimpi, saya ada pengalaman halu macam-macam, langsung ditanya mau cerita dulu apa jawabannya. Nah awal-awalnya kan saya pikir orang ini sok tahu banget kan gitu. Meskipun itu Pak D saya, guru saya, ini sok tahu banget. Langsung jawabannya. Jadi kamu kan begini, ngimpinya begini. Diceritakan dengan detail banget. Nah jawabannya gini. Nggak percaya sama saya. Nah gitu. Habis itu langsung percaya aja. Dan Kiai Abdul Muhyidd itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi kalau kita lagi ngobrol konsultasi gitu, ya ambil pulpen, kamu itu kan sukanya kan anak kuliah, jadi harus iya. Ini halaman sekian, bunyi kalimatnya sekian. Kalau nggak salah baris di atas itu baris kesekian, nanti 3 baris tuh kalimatnya itu nanti dari bawah itu berarti berakhir pada baris sekian. Itu saya pernah menulis 78 footnote itu. Kemudian saya pergi ke toko kitab, ini coba pinjam kitab ini. Cocok itu berapa puluh, 24 atau 25, udah berarti cocok semua. Persis kalimatnya seperti yang beliau diktekan ke saya, halamannya, barisnya keberapa dari atas sampai keberapa dari bawah. Kalau cetakan ini cetakan sekian, halamannya pindah ke halaman sekian, sampai segitunya. Detail sekali, dan beliau bilang kalau nggak salah, ya coba dicek aja. Tapi nggak pernah ada yang salah. Tawadunya itu ya, kalau nggak salah tawadunya. Ya tapi orang di sekitar kita itu nganggapnya Kiai Abdul Muhyidd itu oke, yang sederhana, yang tampilannya santun, kalimatnya tertata rapi, ya pokoknya bijaksana lah kayak Kiai Imad kalau lagi berperan sebagai orang bijak. Good cop, bad cop. Iya. Saya kan bagian bad boy. Dan termasuk Kiai itu bilang, nanti kamu itu santriku yang cara komunikasinya, pendekatannya macam-macam bertentangan dengan aku. Jadi semua orang akan tidak percaya bahwa kamu santriku, kamu anakku. Semua orang itu nggak percaya kecuali keluarga, kecuali santrinya dekat itu. Bahwa saya itu benar-benar santrinya. Bahwa saya diistimewakan. Karena nggak pernah ada yang dipanggil masuk kamar, cuma disuruh duduk diam. Kalau bulan Ramadan, ini kan mau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu mesti saya harus ke sana. Sudah ditunggu soalnya. Habis tarawih jam 9. Nanti berakhir itu sampai jam 3. Kadang-kadang dari jam 11 sampai jam 3 nggak ada pembicaraan. Jadi beliau tiduran di sofa, saya duduk. Diminum, rokoknya masih. Minumnya habis, Mus, itu manggil istrinya. Mus, ini anakmu itu minumnya habis, tolong diambilkan. Diem aja, nggak ngapa-ngapain. Itu berapa tahun itu? 3-4 tahun. Di situ saya percaya bahwa verbalitas itu menjadi tidak penting. Lah sama Kiai Dim itu. Pernah saya disuruh begini, nempel gini loh.
Saya suruh lihat matanya gini gimana? Tangannya begini. Dia macam nggak ngapa-ngapain. Saya kan keringat semua. Oh itu disalurkan ilmunya semua itu. Ya gini. Ya gitu gimana? Lah, kalau gini yang tadi itu yang bintang sinetron itu seneng ya. Ya itu ya. Gila itu. Itu ada hadisnya kan yang bertemu dua lutut dan pegang pahanya itu. Iya, itu. Iya. Hadis Salah Jibril satu ya. ijazah. Kan Syekhona Khalil dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan buka mulutmu diludahin gitu langsung ilmunya turun semua. Tapi lucunya gini Kedem itu. Saya minta ijazah, Kedem minta ijazah wirid Fatihah. Fuad kok minta ijazah? Fuad tuh ngasih ijazah. Loh itu kiai lain dikasih. Fuad kalau ghibah itu sama Demyati wali. Jangan sama goblok-goblok. Nah gitu. Wah, aku langsung berarti aku pinter. Humor dia itu humor gitu. Ya, dia tahu bahwa saya itu sebenarnya kalau dikasih jasa macam-macam nggak terlalu percaya soalnya. Nah, hanya orangnya ini cara berpikirnya memang kayak Rifki Zulkarnain kan gitu. Jadi makanya semua orang, saya itu nggak pernah mondok tempat yatim. Sekali tahun terakhir sebelum Abu Yatim wafat itu pesan sama Budi saya, kalau kesana kan mesti ke Budi Talalah dulu. Pesannya apa gitu. Apa pesan supaya kamu jadi santri mukimnya Abah. Kamu kan datang ini jam 8 pagi, besok jam 8 pagi baru boleh keluar dari sini supaya kamu sah jadi santrinya. Cuma gitu aja. Jadi udah masuk mukim itu. 1 hari aja. Iya. Kalau orang itu harus 24 tahun nih. Beliau hanya 24 jam. Ada saudara saya kan banyak yang mondok sana 13 tahun, 15 tahun. Tapi nggak bisa komunikasi dekat. Kata kuncinya salah. Saya kan diajari ke Abdul Muhid. Begitu kamu saatnya sudah menghadap gitu. Nanti kamu ditanya Ismuk, kamu jawab Fuad. Jangan yang lain-lain. Nggak usah. Pokoknya itu kan pemberian beliau. Yang kedua kalau Ben itu sebut nenekmu. Simbok kalau manggilnya Simbok kan. Kayak Abdul Muhid itu kan ibunya meninggal terus jadi anaknya nenekku, adiknya ibunya. Sebut nama Simbok, jangan nama yang lain. Kalau kamu sebut wali-wali luhurmu semua, Kedem itu kutub. Tidak iring itu tidak takjub lah karena beliau juga kutub. Sebutkan aja nama Simbok. Jadi benar begitu. Ini Ismuk Fuad, Ben Warsinah. Nama nenek saya kan Warsinah. Udah diajari Uhid ini. Nah gitu. Udah turun ilmunya. Udah setting. Nah, pertemuan saya dengan Abi Demyati itu sebelum saya menjadi santrinya Kiai Uhid, jadi saya masih agak PKI lah. Nah ketika Kiai Dem itu datang ke jajaran, nah, semua Kiai kan pada merapat, pada minta salaman lah. Terus rame kan di kampung itu, wah ini Kiai Dem itu wali gini-gini. Nah kan ada pro kontra. Yang Muhammadiyah kan nggak percaya dengan wali-walian. Ya saya kan wartawan, pasti saya. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku ya tak lihat dulu apa wali beneran apa enggak. Kan gitu. Ya dilihat, jangan menyimpulkan. Terus saya ikut antri, jadi antriannya itu panjang salaman ini sampai luar sana. Antri gitu. Orang pada wudhu, terus antri hanya salamanan. Wah itu ribuan orang mengular. Saya lihat itu dari jauh, dari sana kan gelap. Kalau wali beneran ini pasti bisa bahasa batin kan. Assalamualaikum Kiai Demyati. Dari jauh gitu ya. Lu langsung Waalaikumsalam. Wah, saya pikir paling ada orang ngucapin salam dekatnya terus dia jawab kebetulan barengan sama saya. Kosmik. Ya kan itu. Saya ulang lagi, assalamualaikum Kiai Dem. Gitu. Sampai 3 kali, saya gemeter toh. Tiba-tiba saya itu ikut antri wudhu dengan gemeter itu kan. Udah otak saya udah hilang itu. Akal saya udah hilang ya. Ikut antri wudhu, waduh ini mau ngular. Nah ada sekretarinya Kiai Kumet itu siapa? Kiai Kumet itu. Loh, Mas, kan manggil saya Mas Pat. Kok kesini maksudnya? Kamu itu kan orang liberal, ngapain ikut-ikutan? Iya, saya kepengen salaman. Ya udah sini, jadi nggak ikut antri dikit. Tapi itu salaman. Apa jenis? Apa ini? Salam batin itu kalau mendengar wajib menjawab. Beliau langsung bilang gitu. Begitu salam batin itu kalau mendengar wajib dijawab. Ini kewetan di sini. Ini Fuad Kedem. Lah iya, Fuad ini nggak percaya kalau aku wali. Dia tadi di sana ngucapin salam 3 kali. Udah dididik head nah gitu. Oh saya udah hilang itu semua udah masuk alam dimensi lain. Hancur semuanya. Iya. Runtuh Nah, idealisme. Menurut Kang Fajar dimensi lain itu gimana? Ini jadi host beliau itu sekarang. Pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual dimensi lain dalam hidup? Saya pernah, jadi bapak saya kan sutradara.
dan Umbara namanya. Waktu itu saya kelas 2 SD. Nah, saya tuh dari keluarga saya Umbara Brothers tuh yang tidur di kamar sama bapak ibu saya itu saya. Jadi ibu saya itu saya tidur di kamar, dikeluarin bapak ibu saya itu saya doang gitu kan. Bahkan adik-adik saya itu tidurnya nggak di kamar gitu. Nah, bapak saya cerita dari jam 12, dari jam setengah 12 cerita tentang horor, katanya mau bikin film horor katanya. Tapi kok horornya saya dengerin tuh nggak serem gitu, tentang orang-orang kerdil, tentang siluman, peri gitu. Kalau kan kayak Lord of the Ring kayak gitu. Ini di mana seremnya, di mana horornya saya pikir gitu kan. Itu tiba-tiba tuh di jendela kamar saya ini, saya nggak tidur posisinya. Itu kepala anjing tuh besar. Siluetnya karena kan ada horden kan. Nah, tiba-tiba tuh bangun bapak saya gini, bangun. Nah, di sini bunyi nih. Tapi saya nggak takut. Ibu saya langsung keluar. Itu suara anjing jadi banyak. Padahal dari sini, dari jendela ini ke pekarangan belakang tuh ada pintu dan ada pagar. Berarti ini anjing ini parkur dari situ kan. Dan itu nggak normal, kepalanya tuh segini gede sejendela. Terus bunyi suara anjing tuh banyak tuh di Tanjung Barat. Tanjung Barat tuh daerah Habib, nggak ada anjing. Nah itu suara anjing tuh makin banyak berbagai spesies. Ada bulldog, ada herder segala macam. Itu ngepung. Padahal posisi rumah saya tuh nggak muter, tapi suaranya bisa muter gitu. Bapak saya duduk. Ibu saya keluar tuh ke jalanan, bapak saya tuh nggak ngelarang. Maksudnya kalau anjing beneran kan masa istrinya keluar dibiarin gitu kan. Nah akhirnya baca ayat kursi sama saya gitu, baca ayat kursi, ayo baca ayat kursi. Kayaknya hancurkan gitu kan. Ibu saya keluar tuh, bawa garam doang keluar sampai ke jalanan. Lama-lama suara anjingnya habis. Yang terakhir suara anjing kecil. Terus bapak saya ngomong gini doang nih. Tuh, hilang kan? Dari situ saya mikir berarti bapak ibu saya ini nggak halu. Karena bapak ibu saya sering cerita bahwa sering diserang horor gini, hantu gini. Saya sama adik saya sama Anggi sama Bonti itu mikir, ini bener nggak sih? Nah di situ saya mulai bener bapak ibu saya berarti ya. Dari kecil tuh hidup saya tuh kayak di negeri dongeng. Misalnya ibu saya nih buka lemari, tahu ada ular black mamba. Gitu. Dan anehnya tuh ibu saya tuh ngambil palanya, tenteng, jebret gitu. Padahal bukan pawang ular gitu. Aneh-aneh lah itu di hidup saya tuh aneh-aneh. Ya kurang lebih begitu. Sekarang ini banyak